Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Raya Kiai Haji Hashim As'ari Cengkareng Jakarta Barat. Dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Misbahul Munir Khalil dan Kiai Haji Syarif Rahmat. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan seperti biasa kita telah menyiapkan 3 segmentasi nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang saya hormati, bulan Ramadan tidak hanya dikenal sebagai syahrus siyam, tidak hanya dikenal sebagai bulan puasa. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bahkan di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada saat malam Lailatul Qadar. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit dunia sekaligus, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Baru kemudian dari langit dunia diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat per surat, ayat per ayat, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan saat itu, yang kita kemudian kenal dengan asbabun nuzul. Pernah satu ketika masyarakat saat itu tanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sif lana rabbak, ceritakan kepada aku Tuhanmu itu seperti apa, Allah itu seperti apa. Baru kemudian turun Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di saat ditanya, ya Rasulullah, hilal itu apa sih? Bulan datang tanggal 1, tanggal 2 tambah membesar, kemudian menjadi purnama, berkurang lagi, akhirnya habis. Apa hikmahnya? Turun yas'alunaka 'anil ahillah, dan seterusnya. Itulah Al-Quran kemudian turun kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 21 tahun di masa hidup Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, Al-Quran menjelaskan banyak hal. Al-Quran menjelaskan akidah, Al-Quran menjalankan syariat, menjelaskan tentang syariat. Al-Quran menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi, para rasul. Al-Quran menjelaskan tentang hari kiamat, hari ba'ats, dan hal-hal gaib yang diterangkan di dalam Al-Quran. Maka saudara-saudara sekalian, benar kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu fungsinya adalah petunjuk bagi kita umat Islam. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, ay hadzal kitab, Quran ini, la raiba fih, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang fungsinya adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau ibu ingin menjalankan perintah Allah, bapak ingin menjauhi larangan Allah, ikuti Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surganya Allah, diselamatkan dari nerakanya Allah, ikuti Al-Quran. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Al-Quran masih bisa kita rasakan kehebatannya dan kemukjizatannya. Karena Al-Quran selain sebagai petunjuk para jamaah sekalian, Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kalau Bapak ingin tahu mukjizat itu apa? Mukjizat itu amrun khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa, di luar nalar manusia. Para nabi, para rasul itu mempunyai mukjizat. Mulai dari Nabi Adam
sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya mukjizat. Nabi Musa punya tongkat. Bukan tongkat ini, tongkat Nabi Musa. Nabi Musa punya tongkat, dipukulkan ke lautan, terbelah itu laut. Nabi Isa mempunyai mukjizat, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tidak geseng, tidak mati, selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat. Di antaranya adalah bisa membelah bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika meletakkan tangannya di baskom, di mana baskom itu airnya sedikit. Kemudian diminum oleh para sahabat, ratusan bahkan ribuan sahabat meminum dan berwudu dari air baskom tersebut. Ini mukjizat. Namun sekian mukjizat yang ada ini para jemaah sekalian berhenti dan sirna dengan wafatnya para nabi. Hanya satu mukjizat yang bisa kita rasakan saat ini, mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling besar, yakni Al-Quranul Karim. Ngomong-ngomong apa Kiai? Ijaznya, hebatnya, mukjizatnya Al-Quran. Mukjizat Al-Quran diantaranya yang pertama ingin saya sampaikan. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamnya Allah. Yang apabila kita baca berulang-ulang, kita tidak pernah bosan. Betul-betul. Berapa kali kita baca Fatihah? Fatihah bagian daripada Al-Quran. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya, subuh 2 rakaat. Kalau ada sholat subuh 4 rakaat itu namanya nyeleneh, kesiangan. Berapa kali kita membaca Al-Fatihah? Minim 17 kali. Belum sholat tarawih, belum sholat tahajud, belum sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladdallin. Berulang-ulang kita baca Quran. Bosan apa tidak? Bosan apa tidak? Aneh? Iya. Ajaib? Iya. Kenapa? Karena ini adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Kalau ibu demen lagu dangdut, mungkin saat itu populer, benar nggak? Demen disetel siang, disetel. Tapi saudara-saudara sekalian sadar, pada saatnya lagu tersebut akan membosankan dan akan menjadi kenangan. Betul-betul. Tapi Al-Quran tidak. Karena Al-Quran merupakan kalamullah yang merupakan mukjizat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, selanjutnya kalau saya bercerita tentang mukjizat Al-Quran banyak. Tapi yang jelas Al-Quran luar biasa, yang i'jaznya, kehebatannya 1400 tahun yang lalu sampai sekarang kita rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Kiai Misbah, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Sebuah penegasan bagi kita betapa mukjizat para nabi terdahulu kita mendapatkannya dari kisah-kisah baik dari dalam Al-Quran ataupun hadis. Tetapi bersyukurlah kita dihadirkan sebagai umat akhir zaman yang setiap saat memegang mukjizat yang paling nyata untuk umat akhir zaman, itulah Al-Quranul Karim. Dan tentu saja ini membawa kita bahwa untuk memahami bulan suci Ramadan ternyata bukan sekedar sholat tarawih, saum dan lain sebagainya. Tetapi titik pentingnya bagaimanakah kita mampu semakin dekat dengan Al-Quran. Insya Allah Kiai Syarif akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Haji Syarif Rahmat akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan esensi mengapa mukjizat yang disebut dengan Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Allah mencantumkan nama makhluk
atau manusia di dalam Al-Quran, maka sebenarnya Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita. Jika ada makhluk disebutkan di dalam Al-Quran, ada kemungkinan itu pelajaran kebaikan, ada juga kemungkinan pelajaran keburukan. Allah sebut yang namanya surat Al-Lahab karena bercerita tentang Abu Lahab supaya tahu bahwa Abu Lahab itu buruk dan jangan diikuti. Allah sebut di dalam Al-Quran surat Yusuf supaya kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Allah memberikan pelajaran, memberikan nama surat tentang surat An-Nahl. Karena Allah ingin supaya kita semua belajar dari makhluk yang namanya tawon. Hamba Allah yang dimuliakan, punten ibu-ibu, suara saya jelas apa tidak? Jelas? Pelajaran yang diambil dari tawon itu apa? Pertama, tawon itu makhluk yang selalu hidup berjamaah, tidak pernah menyendiri. Dan di dalam jamaah itu tawon umumnya setiap kelompok punya seragam yang membedakan antara jamaah satu dengan yang lainnya. Ada tawon yang seragamnya jilbabnya coklat, bajunya hitam. Ada tawon yang seragamnya loreng-loreng. Ada tawon yang seragamnya hitam-hitam. Artinya apa? Tawon itu selalu hidup rukun bermasyarakat berjamaah. Yang kedua, tawon itu pasti punya pemimpin. Dan pemilihan pemimpin tawon itu selalu kondusif, tidak pernah terjadi gejolak. Tidak ada kampanye, tidak ada spanduk, tidak ada penistaan, tidak ada penghinaan, tidak ada bully, bahkan tidak butuh APBN. Mana saja tawon yang lebih besar daripada yang lain, maka mereka secara otomatis menunjuk anta imamuna, Anda presiden kami. Dua. Yang ketiga, ketika tawon sudah punya pemimpin dan punya jamaah, hal yang mereka lakukan pertama adalah membuat infrastruktur, membangun tempat tinggal dan perkantoran, ukuran satu dengan yang lainnya sama, tidak ada yang berbeda, sebuah cerminan keadilan di dalam kehidupan. Yang keempat, setiap hari tawon pasti pergi meninggalkan rumahnya, tidak ada yang kesiangan tidurnya, tidak ada yang pakai selimut sampai jam 8 pagi. Mereka semua pergi meninggalkan rumahnya untuk satu tujuan apa? Melaksanakan pesan konstitusi, mencari putik bunga. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari sesuai dengan apa yang diputuskan oleh negara. Apabila keputusan negara mengatakan agar supaya mereka mencari madu yang manis, maka semua tawon hanya mencari yang manis. Jika negara membutuhkan madu yang pahit, semua tawon mencari yang pahit. Jika negara membutuhkan madu yang asam, semua tawon hanya mencari yang asam. Dan tidak pernah ada satupun di antara tawon yang melakukan pengkhianatan dengan mengadakan pengoplosan madu, sama sekali tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Selanjutnya ketika tawon telah berhasil mendapatkan madu yang mereka cari, semua madu yang mereka dapatkan dibawa pulang ke negaranya, dilaporkan kepada pemimpinnya. Tidak pernah ada tawon yang menyembunyikan atau menyimpan madu hasil pencahariannya, hasil reganya disimpan di tabungan Swiss atau Singapura, sehingga tawon tidak membutuhkan teks amnesti. Semuanya jujur, semuanya dipersembahkan untuk negerinya. Hamba Allah yang dimuliakan, apa yang didapatkan oleh tawon? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas.
Dari perut tawon itu keluar minuman, profesor yang pintar butuh dengan yang keluar dari perut tawon, artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon, kiai yang gagah yang lengkap pakaiannya butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak butuh dengan yang keluar dari perut profesor, tawon tidak butuh dengan yang keluar dari perut artis, tawon tidak butuh dengan yang keluar dari perut sang kiai. Betul? Betul? Kenapa hamba Allah? Tawon makhluk sekecil itu bisa hidup rukun dan bisa berkarya, berguna untuk kehidupan umat manusia yang katanya asani takwim. Apa yang menyebabkan mereka hidup rukun? Apa yang menyebabkan mereka tenang dalam milih pemimpin? Apa yang menyebabkan mereka berkarya? Dan apa yang mengantarkan mereka menjadi go internasional? Ayat awal sebelum ini mengatakan wa auha rabbuka ilan nahli. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Jadi apa yang menyebabkan lebah itu sukses? Karena semua yang dilakukan oleh lebah, mulai kehidupan pribadi dan keluarga, hidup bersama tetangga, hidup dengan kolega, sampai seluruh warga membangun sebuah negara, semua dilakukan berdasarkan wahyu Allah. Seakan Allah berfirman, hai umat manusia, tawon saja bisa berhasil menjadi go internasional karena mereka mengamalkan wahyu yang aku berikan. Jika kamu wahai kiai, jika kamu wahai ulama, jika kamu wahai pemimpin negara ingin sukses dalam kehidupanmu dan ingin besar dalam kehidupanmu, tidak ada cara lain, jadikan wahyuku sebagai tuntunan dan pegangan hidupmu. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita sudah punya wahyu Al-Quran. Jangan kalah dengan tawon. Malu sama tawon. Tapi hamba Allah yang dimuliakan, selama ini kita mengira bahwa yang namanya tawon itu madunya manis. Betul Bu? Sampai ada orang mengatakan wajahmu manis semanis. Ada yang namanya nanas dari Kuningan, saking promosi pingin supaya laris dan diyakini manis, ini namanya nanas madu. Ada ubi Cilembu yang manis, ubi madu. Hanya satu madu yang tidak pernah manis, yaitu madu yang di rumah ibu-ibu. Betul Bu? Mendingan diracun apa di madu? Ada yang mengatakan madu di tangan kananmu, racun. Anggapan ini salah saudara-saudara. Sebab apa? Tidak semuanya madu manis. Ada madu yang pahit, ada madu yang asam, ada madu yang peher, ada yang kental, ada yang encer, ada yang sedang. Tapi apa kata Al-Quran? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Keluar dari perut tawon itu minuman yang macam-macam warna dan rasanya. Tapi apapun warnanya, tapi apapun rasanya, semua madu itu di dalamnya ada daya penyembuh bagi fisik dan kehidupan umat manusia. Kira-kira menurut Ibu madu yang bagus yang manis apa yang pahit? Manis apa pahit? Jangan pertentangkan antara yang manis yang pahit. Dari mana dia mendapatkan madu yang manis? Kalau madunya diambil dari kembang soka, kalau madunya diambil dari kembang kapas, kalau madunya diambil dari kembang mawar, maka akan manis rasa madunya. Tapi kalau petiknya diambil dari kembang karet, maka akan pahit rasanya. Kalau diambil dari kembang yang lain, akan asam rasanya. Tergantung daripada di mana dia mendownload madunya. Allah sudah upload semuanya, tinggal silahkan di-downloadnya. Artinya apa saudara-saudara? Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya ulama itu pasti wajahnya senantiasa manis senyum seperti Syarif Rahmat misalnya. Tidak. Tidak selamanya orang akan berbicara manis-manis, tergantung ayat yang dibacanya. Jika ayat yang dibacanya adalah ayat yang manis-manis, dia akan tersenyum pengajiannya selawatan dari pagi sampai siang, kemudian cerita yang indah-indah, dongeng yang rame-rame. Tetapi jika yang dibacanya ayat-ayat jihad, tidak mustahil pengajiannya dari pagi sampai sore, hanya takbir terus-terusan walaupun belum lebaran, karena yang dibacanya ayat-ayat jihad. Tapi ada juga ulama-ulama yang kemudian ayat yang dibacanya adalah ayat-ayat kritikan. Setiap
ceramah pasti dia nyindir dan mengkritik, bahkan kadang-kadang terlalu asam dirasakan. Tidak apa-apa, yang pahit, yang manis, yang asam, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pertentangkan, tapi dua hal yang penting. Satu, waspada dengan madu oplosan yang dioplos dengan politik, yang dioplos dengan bisnis, yang dioplos dengan jualan itu dan ini. Dan yang kedua, waspada jangan sampai kita kena ada tawon yang lebih besar fisiknya, tapi dia tidak menghasilkan madu, dia tawon endas. Tinggal di rumah orang lain, dia tidak menghasilkan madu, numpang di negeri orang, dia malah ngebom, bikin sakit kepala orang yang ada di daerah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah yang disampaikan oleh kedua guru kita. Insya Allah nanti kita akan dalami tema tentang Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Kita akan berikan kesempatan kepada beberapa penanya yang sudah kami seleksi. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Sudiran. Silakan Pak Sudiran yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar jelas. Terima kasih. Nama saya Bapak Sudiran dari Semanan Kalideres. Terima kasih pada TV One yang memberi kesempatan pada kami. Pada akhir-akhir ini, zaman ini banyak umat dan generasi kita yang sudah lari lupa dari Al-Quran. Bahkan sampai saat ini banyak orang tidak bisa membaca Al-Quran. Sungguh memperhatikan ya. Kami lihat di sekitar kita ya. Hanya dibaca pada bulan suci Ramadan. Malah yang dibaca, yang dicari hanya HP di rumah. Cari HP bukan Quran. Quran hanya pajangan. Jadi kiat apa yang harus kita lakukan, ini Pak Ustadz ya, gimana supaya anak kita, rekan kita, umat kita mau rajin cinta pada Al-Quran. Karena udah sebagai pedoman kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Misbah untuk menjawab fenomena tentang sudah jarang orang yang membaca Al-Quran. Terima kasih. Seharusnya kita sadar bahwa Al-Quran ini kalamullah. Firman Allah. Kalau kita ingin berdialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah, Rasulullah mengingatkan, falyaqra'il Qur'an, baca Quran. Man arada ayyatakallama ma'allah, falyaqra'il Qur'an. Kalau kita ingin ngobrol, ngomong dengan Allah, baca Quran. Saya ngobrol dengan Kiai Sarif senang, dengan Mas Agung senang. Ngobrol itu senang, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jemaah sekalian sadar, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan bacaan Quran. Kalau kita sadar bahwasanya Al-Quran itu kalau dibaca akan mendapatkan syafaat kita. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Al-Quran. Amin. Ini secara khusus saya ceritakan ini biar kita semangat. Kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberi syafaat pertolongan kepada kita. Khususnya ibu, tolong baca surat Tabarok, surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai selesai. Itu surat Al-Muluk ini akan membela kita di saat kita itu ada di dalam kubur. Di saat kita mau dipukul, digebuk sama malaikat. Itu surat Al-Muluk mengatakan, jangan digebukin orang ini. Apa katanya hadis? Tujadilu qari'aha min adzabil qabri. Yang namanya surat Muluk khususnya ya. Al-Quran secara khusus, secara umum. Ini akan membela pembacanya dari azab kubur. Besok di hari kiamat, Al-Quran akan menolong kita. Lah kalau kita sadar dengan itu, insya Allah kita akan semangat membaca Al-Quran. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Jadi yang jelas kita harus memiliki ilmu begitu ya, agar kita dalam beragama ini semakin mantap, bukan sekedar kata-katanya dan mengikuti orang tanpa adanya sanad atau sandaran. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yeni. Ibu Yeni akan dijawab oleh Kiai Syarif. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk TV One. Pak Kiai, saya mau bertanya, apakah di bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Quran
Orang seperti saya khususnya yang belum bisa tajwid, apakah harus mengejar hatamnya atau bacaan Al-Qur'annya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada prinsipnya ketika kita tidak terlalu ahli, expert dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, apakah harus juga menghatamkannya? Sedangkan bacaan kita kurang sempurna, Kiai. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Isfahu abinkus minhu qalila. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, bangun malam hari. Boleh melek tapi sedikit saja. Boleh tidur sedikit saja. Setengahnya atau tambah daripadanya atau kurang daripadanya. Warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi yang penting baiknya, bukan khatamnya. Jangan ngejar setoran 30 juz tapi bacanya tidak tartil, Allah tidak suka. Bacaan ada 3, ada tartil, ada tadwir, ada hadr. Tiga-tiganya sah, tapi yang terbaik ada tartil. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Pengucapan hurufnya jelas dan tahu tempat istirahat berhentinya di mana. Bagaimana kalau bacaan saya ini masih jelek? Kata Nabi, bahwa yatata'u falahu ajroni. Orang yang lancar baca Quran ma'as safaratil kiram bararah, akan bersama malaikat safarah kiram bararah yang mulia. Tapi orang yang tersendat-sendat bacaannya belum lancar, dia maksa baca, 2 pahalanya. Tapi jangan dipahami, mendingan bodoh terus gue begini, pahalanya 2, bukan. Nanti dia akan diazab gara-gara malasnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Kiai, artinya para penghatam ini memang udah levelnya memang udah sempurna sekali untuk menghatamkan. Bahkan ada Imam Syafi'i dalam 1 bulan bisa menghatamkan berapa kali. Artinya kita untuk mencapai itu perjalanan panjang dulu Kiai ya. Panjang. Kita harus menyempurnakan bacaan itu Betul. Kiai. Sepanjang kita masih membaca Al-Quran, orang khatam 30 juz dengan cepat bacanya, kita pelan tapi habis waktunya sama, saya yakin pahalanya sama. Dia pahala dengan kuantitasnya, kita dengan kualitasnya. Jadi kita jangan kesusu lah, ya kan, walaupun ibu-ibu jangan kesusu. Pikiran yang ngeres nih. Tetap apa? Jadi sabar, ibu-ibu berbanggalah ya, berbangga. Masih punya kemauan, keinginan untuk bisa baca Quran. Soal tidak lancar enggak apa-apa. Bisa kulhu tok saja sudah baik. Aku bisanya kulhu doang, ulang-ulang baca kulhu. Nabi juga pernah dilapori sahabatnya, ya Rasul ini orang sholatnya kulhu terus bolak-balik kulhu meneh. Kenapa? Aku cinta dengan dia. Cintamu pada kulhu mengantarmu masuk surga. Allahu Akbar. Udah kulhu aja deh. Nah Kiai Misbah, kalau kita mencermati pertanyaan dari Bapak Sudiran tadi, ini patut untuk kita elaborasi. Kalau kita perhatikan negeri ini kan tidak kurang dengan lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, kemudian tahfiz dan lain sebagainya. Nah ini lantas kesalahannya di mana? Masih aja ada orang yang jauh dari Al-Quran. Letak kesalahannya di mana? Artinya kan mereka tidak punya alasan, wah saya nggak ada yang ngajarin ngaji, kan tidak mungkin Kiai. Mas Agung, bahwa kita bisa melakukan sesuatu karena kita punya keinginan. Keinginan itu timbul karena ada pengetahuan. Baru kita melakukan tindakan. Dalam hal ini saya tekankan, pahami bahwasanya betapa besar pahala bagi orang yang membaca Quran. Bahkan Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian ini adalah orang yang mau belajar Al-Quran setelah tahu mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau ini kita sadar, maka insya Allah Al-Quran yang sebagian orang mungkin tidak paham, Al-Quran sebagian yang tidak bisa baca, ini terkikis sedikit demi sedikit. Ini Mas Agung harus kita sadari juga, saya sedikit ingin menyampaikan betapa Al-Quran itu ijaznya diantaranya adalah Al-Quran itu para jemaah sekalian kalau disentuhkan dengan fenomena alam itu selalu sinkron. Saya pernah membaca surat Ar-Rahman.
marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebagai ilustrasi saya ingin menekankan, di dalam Al-Quran itu diterangkan tentang dua lautan yang asin dan tawar. Bersatu tapi tidak menyatu itu airnya, tidak campur. Itu Mas Agung, para jemaah sekalian, diceritakan 1400 tahun yang lalu. Rasulullah jauh daripada lautan. Diceritakan ini, kalau tidak sinkron, kalau tidak sama, tidak dipercaya itu Al-Quran. Tetapi alhamdulillah kita bisa melihat hari ini di YouTube atau di sosial media yang lain, gampang kita melihat ada lautan yang asin dan tawar bersatu tapi tidak campur airnya. Maha benar Allah, Allahu Akbar. Inilah kehebatan Al-Quran. Kalau tahu kehebatan Al-Quran, i'jaz Al-Quran, kesaktian Al-Quran, kita ini tidak akan menyia-nyiakan hidup untuk membaca Al-Quran. Ada orang mengatakan begini, saya sibuk Kiai, saya malas Kiai. Mohon maaf, saya akan mengatakan jangan-jangan bukan Anda yang sibuk, jangan-jangan bukan Anda yang malas. Allah itu malas mendengarkan suara kita. Kadang-kadang ada orang mengatakan saya itu malas baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, malas saya. Saya bilang bukan Anda yang malas, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malas mendengar suaramu. Karena itu para jemaah sekalian, kalau kita sadar ini, insya Allah bangsa Indonesia khususnya akan semangat menghidupkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai, dan kami masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi yang insya Allah nanti kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Karyono. Silakan. Diturunkan sebentar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TV One yang sudah menyempatkan waktunya. Saya mau bertanya Pak Kiai tentang bulan puasa dan hari biasa kita membaca Quran, katanya bulan puasa itu pahalanya lebih banyak berlipat-lipat, dan minta penjelasannya dan hadisnya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syarif. Bulan puasa dan bulan biasa, ketika kita membaca Al-Quran di bulan puasa, minta hadis tentang bahwa dilipat gandakan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dengan tanpa dikemukakan dalilnya pun kita sudah hafal semua. Saya ingin jawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Ya, yang bertanya sudah tahu sebenarnya. Dalil-dalilnya tadi. Iya, saya sudah tahu. Jadi tidak perlu saya jawab. Jadi hadisnya banyak, panjang. Salah satunya bahwa pada bulan Ramadan itu sufidatis syayatin, futihat babul jannah, wa khulqat abwabun nar, wa dhaifat al-ujur, dilipat gandakan pahalanya. Itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Ya, beliau sudah ngaku sudah tahu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sa'diyah yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sa'diyah. Saya ingin menanya Pak Ustadz, apa Al-Quran dalam kehidupan yang bisa diaplikasikan dalam sehari-hari. Baik. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Misbah, jadi bagaimanakah mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari?
Terima kasih Ibu Sa'diyah. Kita mulai daripada belajar Al-Quran. Al-Quran dipelajari bagaimana sekiranya ibu bisa baca Al-Quran. Tajwidnya, makhorijul hurufnya. Baru kita masuk kepada memahami Al-Quran. Setelah memahami Al-Quran baru kita bisa mengamalkan Al-Quran. Namun ada keanehan. Di dalam Al-Quran itu ibu kalau bisa baca tidak paham, tidak mengerti, ibu tetap dapat pahala. Karena Al-Quran itu dinilai al-muta'abbad bitilawati. Orang membaca Al-Quran itu dianggap ibadah kalau kita membacanya. Bifahmin au bi ghairi fahmin, faham atau tidak faham. Jadi itu aplikasikan dulu pertama kali. Dan ibu kalau membaca Al-Quran itu pasti berpengaruh kepada jiwa. Kalau ibu sering membaca kalimat ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali Pak Yai. Itu di dalam kitab Nasaihul Ibad itu, kalau pingin rezekinya lancar gitu. Kalau pingin rezekinya itu banyak, disenangi banyak orang, baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Apa hubungannya? Ini termasuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran kalau dibaca berpengaruh itu nilai-nilai Al-Quran. Dan ingat ibu, membaca Al-Quran satu huruf akan dibalas dengan kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan Rasulullah mengingatkan yang dimaksud satu huruf bukan alif lam mim. Bukan, alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Biar bapak yang tanya tadi biar lega. Kalau kiai tadi sudah husnudon kepada sampean karena sampean dianggap alim gitu. Tapi sejatinya memang bulan Ramadan itu bulan penuh dengan barokah. Barokah itu bahasa Arab artinya az-ziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan. Ibu baca Quran baik, sholat baik, sedekah baik. Tapi kalau dibaca saat bulan Ramadan akan menjadi barokah, bertambah baik. Karena kita tahu di dalam hadis diterangkan bahwa kebaikan nilainya sunat itu akan dicatat sebagai kewajiban. Dan kewajiban misalnya zuhur, asar, maghrib itu kan wajib. Itu dicatat 70 kali lipat dibanding dengan bulan yang lain. Dan inilah yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memulai dari belajar, kemudian kita mengamalkan, memahami, dan kita ambil yang paling mudah. Ya, tadi menarik Kiai Syarif tadi. Soal ibu saya tidak bisa baca Quran, susah, ada yang pelo, kan tidak semuanya lancar umat Islam. Tadi diterangkan oleh beliau, orang yang membaca Al-Quran tapi kesulitan, dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Karena apa? Karena dia kesulitan untuk membaca Al-Quran. Kesulitannya itu yang dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Nah, Kiai Syarif, kita kalau kembangkan berdiskusi tentang mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan. Ini kan luar biasa sekali. Allah memberikan kitab yang sama dengan kalimat yang tentu saja semua Al-Quran sama. Tetapi dalam aplikasinya bisa berbeda-beda. Bahkan terkadang, mohon maaf, perbedaan ini menyebabkan perseteruan di antara kita sendiri. Kiai. Al-Quran itu tidak satu. Ini bahasa ekstrimnya. Al-Quran yang sekarang dibaca di seluruh dunia, qiraatnya, bacaannya itu ada 14. Ibu-ibu pasti punya cuma satu kan? Punya banyak tapi sama isinya. Tapi di rumah saya ada 20 macam Al-Quran. Alhamdulillah. Dari 14 Al-Quran yang 7 qiraat, karena masing-masing qiraat punya 2 murid. Masing-masing qori itu 2 rawi, ya, 2 murid. Nafi, Qalun, Waros, Ibnu Katsir, Al-Bazi Kumpul, Abu Amr Ad-Duri As-Susi, Asim Syu'bah Hafiz. Dan kita cuma punya Hafiz. Dia punya teman seguru namanya Syu'bah, murid dari Imam Asim. Antara Imam Syu'bah dengan Asim itu beda, bacaannya banyak bedanya. Nah, faktanya Quran yang hidup hari ini bacaannya beda-beda, dan perbedaan cara baca dan tambah kurang huruf itu menimbulkan perbedaan pendapat. Maka
sebenarnya lah perbedaan pendapat di kalangan para ulama nyaris tidak ada yang keluar dari Al-Quran. Tapi ada yang keluar dari ukuran pengetahuan manusia. Maka jika ada orang yang ekstrim di dalam menyikapi perbedaan pendapat, gampang membid'ahkan orang, saya bisa pastikan bahwa orang itu kurang piknik baca Qur'annya. Contoh, kita akan wudhu. Yang kita baca tentu satu ayat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kita wa arjulakum ila al-ka'bayn. Tapi nanti Imam Syu'bah yang satu guru dengan imam kita, Imam Hafsas, muridnya Imam Asim, baca warjuli, bukan la. Antara wa arjula dengan warjuli itu beda. Kalau dibaca wa arjula ma'tuf wala faksilu, maka ketika wudhu basuh kakimu. Tetapi kalau baca wa arjuli dia ikut dengan kepala, usap kepalamu, usap kakimu. Mana yang benar? Dua-duanya benar dalilnya karena bersumber dari Rasulullah SAW. Menyalahkan yang baca wa arjula kafir. Menyalahkan yang baca wa arjuli juga kafir. Artinya apa? Orang gampang banget jadi kafir. Kapan? Asal menyalahkan orang berpotensi jadi kafir dadakan dia. Faktanya berbeda. Nah ketika terjadi perbedaan, kita tinggal lihat fikihnya. Fikih yang jatuh di Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu basuh kakinya. Kenapa kok harus basuh kakinya? Di Indonesia banyak air. Juga yang lain ibu-ibu. Nanti ada ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna bukan wa yas'alunaka al-mahid apa? Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Nanti yang lain baca hatta yatahharna. Mana yang benar yathurna dengan yatahharna? Dua-duanya benar. Menyalahkan yathurna kafir dia, menyalahkan yatahharna kafir dia. Kenapa? Rasul baca dua-duanya dan riwayatnya secara mutawatir. Artinya orang gampang jadi kafir kalau menyalahkan orang lain. Waspada, lebih baik meneng nek kowe orang ngerti daripada kamu jadi kafir tidak terasa. Tapi bedanya apa? Kalau dibaca yathurna artinya suci. Kalau yatahharna bersuci. Hukumnya beda. Artinya jika seorang wanita datang bulan haid, dia tidak boleh berhubungan suami istri sampai dia suci. Yang satu sampai dia bersuci. Bedanya di mana? Kalau yathurna sampai suci, begitu selesai haidnya sudah boleh dia berhubungan dengan suami istri. Tapi kalau yatahharna walaupun selesai haidnya belum boleh berhubungan suami istri. Di Indonesia madhab Syafi'i wajib mandi dulu baru berhubungan suami istri. Kenapa kira-kira? Karena banyak? Luar biasa sekali, insya Allah ini tema saya yang ingin menarik. tambahkan saja maaf sedikit. Ya. Ibu-ibu alhamdulillah saya sudah selesaikan buku saya. Ditandatangani oleh sambutan para ulama besar Indonesia. Alhamdulillah membahas masalah ini. Gak saya iklankan di sini. Nanti di WA saya aja ya Kiai ya. Baik, insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa masih bersama kami Damai Saku, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdi. Silakan Pak Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai kami semua. Ini saya agak gemetar depan Kiai ini agak ampura. Maaf. Ada yang bisa kami tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan nuzulul Quran, di mana tengah masyarakat kita ada orang merayakan atau memperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, dan ada pula yang mengadakan di tanggal ganjil 21 ke atas. Lalu bagaimana Al-Quran itu sebenarnya diturunkannya dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia lalu ke bumi ini. Satu. Yang kedua, kami juga minta penjelasan tentang kalimat wal auha yang terdapat dalam Al-Quran yang bisa disenarkan kepada, kalau tadi ilan nahli, sedangkan wahyu itu diterima oleh para nabi.
bagaimana cara memahami tentang kalimat auha jika disandarkan kepada selain Nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pernah ditanya, mengapa engkau pada setiap hari Senin berpuasa? Beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin untuk pertama kali Al-Quran diturunkan. Ini mengandung isyarat disyariatkannya memperingati dua. Satu kelahiran Nabi, yang kedua nuzulul Quran. Dah, itu gak usah diperdebatkan lah. Kapan turun Al-Quran? Kok orang ada yang mengadakan peringatan tanggal 17? Tadi sudah disampaikan bahwa Al-Quran turun itu pada malam Lailatul Qadar sekaligus minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Kemudian diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap munajjaman, startnya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi yang diperingati oleh umat Islam sekarang ini adalah peringatan nuzulul Quran sampainya kepada Rasulullah. Bagaimana dengan malam-malam ganjil? Malam-malam ganjil itu adalah malam Lailatul Qadar, karena Nabi pernah mengatakan carilah pada 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Walaupun ya, ini kenapa harus cari tiap malam 21, 23, 25, 27, 29? Karena kita ingin masang jaring, jangan mancing. Kalau mancing kan cuma 1 hari. Gitu. Walaupun saya sendiri kalau ditanya misalnya mana yang lebih pas untuk Lailatul Qadar, saya lebih mantengnya malam 27. Dengan beberapa i'tibar, karena Al-Quran itu punya isyarat. Isyaratnya apa? Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Disebutkan 3 kali. 3 kali 9? 3 kali 9? Kemudian surat Al-Qadar itu ada 30 kata, 30 kalimah. Nanti ada kalimah hiya yang artinya Lailatul Qadar, tubinya Lailatul Qadar. Dia adalah kata yang ke-27. Nah, itu makanya saya berkeyakinan bahwa, dan ini yang diambil oleh mayoritas ulama, malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Itu kalau takut atau malas pasang jaring, saya mancingnya di malam itu biasanya. Subhanallah. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Yenti. Ada Ibu Yenti? Baik. Akan dijawab oleh Kiai Misbah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yenti dari Cengkareng. Saya mau bertanya dengan Pak Kiai. Ketika sebelum bulan Ramadan saya membaca Al-Quran belum khatam. Maka saya mohon penjelasannya. Apakah ketika di bulan Ramadan itu saya memulai awal lagi atau saya lanjutkan? Nah yang kedua, kita membaca Al-Quran lebih bagus yang mana? Melalui Al-Quran suci, kitab suci Al-Quran atau melalui HP? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Kiai Misbah. Terima kasih Ibu, kalau sudah membaca Al-Quran sebelum Ramadan sudah baca tapi belum khatam, lanjutkan itu. Jadi membaca Al-Quran itu kalau bisa sampai khatam, dan memulainya itu tidak harus di awal Ramadan atau di luar Ramadan. Sebelum Ramadan kalau sudah baca, lanjutkan, khatamkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan lebih afdal mana pakai HP atau langsung mushaf Al-Quran. Saya sarankan langsung dengan Al-Quran. Walaupun aplikasi sekarang banyak. Kenapa? Karena kalau pegang HP suka diganggu dengan kegiatan yang lain. Baca Quran, WA masuk. Langsung bingung, stres. Karena apa? Karena ada orang yang memarahi kita misalnya. Karena itu fokus, jangan sampai di bulan Ramadan ini khususnya, jangan sampai terganggu dengan HP. Syekh Ali Jabir almarhum, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Beliau itu kalau bulan Ramadan naruh HP, enggak baca HP lagi, fokus kepada Al-Quran. Sebagai tambahan Ibu, biar tambah mantep. Kalau saya membaca Al-Quran, melihat fenomena hari ini aplikasi Al-Quran banyak di HP. Ada kekhawatiran awalnya Kiai.
Kekhawatiran takut Quran itu dirubah-rubah, ditambah-tambah. Tetapi saya kok yakin karena di dalam Al-Quran sudah ada jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga Al-Quran. Kemurniannya tidak berubah 1400 tahun yang lalu sampai detik ini. Kalau Kiai Syarif tadi menceritakan Qurannya sama, cuma dialeknya yang berbeda. Sama dengan saya yang mengatakan kita, ada yang mengatakan kita, ada yang mengatakan kito. Benar nggak? Wadduha ada yang begitu, wadduhe alaihim, ada yang dibaca alaihimu dan seterusnya. Itu namanya qiraatus sab'ah. Adapun tulisan Al-Quran mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai detik ini dijamin kemurniannya. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena ini salah satu i'jazul Quran, kehebatan Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Dijamin oleh Allah. Dengan acara apa? Dengan banyaknya hafidh dan hafidhah di seluruh dunia. Karena kalau ibu tadi ada yang mengatakan, Kiai saya baca Quran kesulitan. Sebenarnya kalau kita mau membaca benar, belajar benar, insya Allah tidak. Karena apa? Ada jaminan dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah aku mudahkan kepada kalian sekalian untuk belajar Al-Quran. Ayo belajar. Orang yang menghafal Al-Quran banyak. Karena apa? Karena memang mudah. Dan saudara-saudara sekalian, ini bagian dari mekanisme Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Al-Quran, kemurnian Al-Quran sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa sekali Kiai Misbah, Kiai Syarif yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa dalam kesempatan kali ini. Pada intinya sebenarnya kita tidak ada alasan untuk tidak bersahabat, tidak berdekatan dengan Al-Quran. Karena sudah jelas bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang paling nyata. Saya masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Misbah tadi, ketika kita malas membaca Al-Quran, jangan-jangan memang Allah malas mendengarkan lantunan Al-Quran kita. Ketika kita malas bersalawat, jangan-jangan memang Rasulullah tidak butuh dengan salawat kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang malas untuk bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Anda bisa mengikuti program Damai Indonesiaku secara live selama bulan suci Ramadan. Anda bisa mengikuti setiap pukul 13 hingga pukul 2:30 sore. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dunia dan akhirat, khususnya di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana wa ahlana dan keluarga kami, ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu, orang yang senang berbuat kebaikan. Wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkahilah kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengisi Ramadan dengan ibadah sebaik-baiknya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.